Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bersama saya Agustin Sumanan, mahasiswa jurusan teologi di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat hanya kepada-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, kami boleh berjumpa pada saat ini, meskipun melalui media, alat komunikasi yang ada, namun kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kehidupan untuk berjumpa bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun kami mengaku bahwa kami adalah umat yang berdosa, yang tidak dapat memahami firman-Mu jikalau Roh Kudus Tuhan tidak bekerja dalam hati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon tuntunan Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh mengambil bahagian dalam kehidupan kami, untuk kami pakai dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, berfirmanlah kepada kami, sebab kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini, setelah pilih dari Mazmur 125 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mazmur 125 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Aman dalam Lindungan Tuhan. Nyanyian Siara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, dari kelima ayat pembacaan kita pada saat ini, saya memberikan tema perlindungan yang sejati. Perlindungan yang sejati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika diumumkan pasien yang terpapar virus corona di Indonesia, sejak itu kita berusaha melindungi diri kita supaya tidak tertular virus corona. Pemerintah kita pun mengambil kebijakan, mengambil langkah-langkah untuk melindungi kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, supaya tidak tertular. Makanya
kita dianjurkan banyak hal sekaitan dengan perlindungan. Kita digunakan untuk selalu menggunakan masker. Ya, masker salah satu alat pelindung diri yang dipakai untuk menutup mulut dan hidung kita. Masih ada banyak lagi alat-alat pelindung diri yang lainnya. Ada pakaian yang khusus yang digunakan oleh dokter maupun perawat yang ada di rumah-rumah sakit, juga yang ada di perbatasan-perbatasan, yang ada di posko-posko. Itu dipakai untuk melindungi diri supaya tidak tertular virus corona. Dalam kehidupan kita yang normal sebelum virus corona, kita mengenal juga banyak pelindung, alat pelindung. Kita menggunakan helm sebagai pelindung kepala kita. Ada juga payung untuk melindungi kita ketika turun hujan. Bahkan terkadang kita menjadikan orang-orang yang ada di sekeliling kita sebagai pelindung kita. Ketika kita dalam bahaya, kita datang kepadanya supaya kita bisa dilindungi. Anggap saja ketika di sekolah, sebagai seorang adik, kita memiliki kakak. Kadang-kadang ketika kita takut kepada teman kita yang nakal, biasa kita datang kepadanya supaya kita dilindungi. Itu kita memohon perlindungan orang-orang yang di sekeliling kita. Tetapi pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, adalah adakah di antara alat-alat pelindung ini maupun orang-orang yang kita anggap bisa melindungi diri kita, adakah yang sejati? Adakah pelindung yang sejati? Adakah yang pelindung yang teguh yang bisa melindungi kita dalam segala situasi kehidupan yang terjadi? Nah, kita akan bersama-sama belajar siapa pelindung yang sejati, perlindungan yang sejati. Kepada siapa kita akan datang ketika kita mengalami situasi sulit. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita melihat pembacaan kita pada saat ini dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Diibaratkan di dalam pembacaan kita bahwa orang-orang yang dilindungi Tuhan itu adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Dan yang kedua adalah bahwa Allah yang melindungi mereka itu digambarkan seperti gunung-gunung yang mengelilinginya, seperti gunung-gunung yang mengelilingi, yang tidak beranjak atau tidak pernah goyang. Jadi ketika orang berada dalam lindungan Tuhan, maka ia akan merasakan keamanan ketika Tuhan melindunginya, ketika Tuhan berada di sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita mendapat perlindungan daripada Tuhan? Jelas dalam pembacaan kita di ayat yang pertama, di awal dari ayat ini, yaitu percaya kepada Tuhan. Itu kuncinya. Percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Tetapi percaya seperti apa? Percaya bagaimana yang dimaksudkan dalam pembacaan kita? Mari kita perhatikan. Percaya kepada Tuhan berarti kita mengakui kedaulatan Tuhan.
kita tunduk kepada Tuhan yang memegang tongkat keadilan. Jadi, seperti apa kita percaya? Kita percaya itu ketika kita mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu di ayat yang ketiga pembacaan kita. Sebab godaan bisa datang kepada kita semua. Baik orang-orang yang sudah benar maupun yang tidak benar di hadapan Tuhan. Akan terus datang godaan. Karena itu, tetaplah menundukkan diri kepada Tuhan. Akuilah kedaulatannya. Kemudian di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima pembacaan kita, yaitu menjaga kesucian. Menjaga kesucian kita itu pertanda bahwa kita percaya sepenuhnya, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita berjalan dengan iman, maka kita akan terhindar dari jalan yang berliku-liku, jalan yang berbahaya yang bisa menjerumuskan kita. Karena itu, menjaga kesucian kita di hadapan Tuhan itu merupakan pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan menjamin kita. Karena itu, tunduklah. Tunduklah kepada Tuhan. Dan ketika kita tunduk, maka itu akan mendorong kita untuk menjaga kesucian hidup kita. Lalu dengan demikian, kita dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Yang beriman sungguh-sungguh. Ya. Kadang orang mengatakan bahwa ketika orang itu rajin ke gereja, orang mengatakan bahwa sungguh dia sangat beriman. Tetapi perbuatannya, apakah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman? Sebab dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 20, dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu mati, menurut Yakobus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengakui kedaulatan Tuhan, kita menjaga kesucian di hadapan Tuhan, kita mengakui Tuhan di dalam totalitas kehidupan kita, kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan aman dalam lindungan Tuhan. Kepercayaan kita itu akan membuat kita nyaman, akan memberi damai sejahtera kepada kita. Oleh karena itu, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu adalah kunci supaya kita berada di dalam lindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dampak dari virus corona begitu banyak sekali dampaknya, baik yang positif maupun negatif. Ya, juga memberikan dampak kepada pelayanan gereja. Ya, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian melihat sendiri bagaimana gereja-gereja mengadakan kebaktian, kebaktian malam, pagi, dan macam-macam lagi. Banyak sekali kebaktian-kebaktian
yang dilakukan oleh gereja-gereja ketika virus corona ini menyebar. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh? Ya, apakah itu dilakukan sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan untuk melindungi kita? Ya, puji Tuhan kalau seperti itu. Puji Tuhan kalau kita datang kepadanya dengan memohon pertolongannya. Ya, jangan sampai kebaktian atau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya sebatas rutinitas saja. Atau jangan sampai setelah virus ini berlalu, lalu kebaktian yang kita lakukan itu kita hentikan. Setelah virus corona ini menyebar, tentu kita bersyukur bahwa banyak juga dampak positif yang kita dapatkan. Kita bisa mulai lagi rajin untuk bercocok tanam, menanam sayuran seperti yang di tempat saya saat ini, di belakang saya, di samping saya. Itu menurut saya merupakan salah satu dampak positif, di mana kebosanan tinggal di rumah itu membuat kita untuk bercocok tanam, menanam sayur-sayuran. Tentu kita bersyukur bahwa semoga ke depannya akan terus jalan seperti ini. Jangan lagi menjadi orang Toraja yang hanya menunggu sayuran dari Enrekang maupun dari Palopo juga, tapi kita berusaha sendiri dengan kebun, kita berusaha mengelola sendiri. Jangan lagi malas-malas. Mungkin itu pesannya. Nah, kita percaya bahwa semua itu adalah karunia Tuhan. Semua itu adalah rencana Tuhan. Karena itu, dalam situasi sulit ini, kita khawatir akan penyebaran virus corona yang terus berkembang. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai perlindungan yang sejati itu, maka kita akan aman, kita akan mengalami damai sejahtera di dalam lindungan Tuhan. Mengakhiri khotbah saya pada saat ini, saya menceritakan sebuah video yang pernah saya nonton, yang menjadi inspirasi kehidupan menurut saya, menjadi inspirasi kehidupan bagi kita sebagai orang yang percaya, agar tetap percaya dengan teguh kepada Tuhan. Ya, jadi dalam video itu ada dua hamba Tuhan yang ditawan, yang dibawa oleh prajurit ke hutan. Ya, kalau dalam video itu kita melihat bahwa dua prajurit itu merupakan prajurit iblis, ya, prajurit iblis. Ya, jadi pada saat itu kedua hamba Tuhan itu yang membawa Alkitab, ya, jadi ketika dia dibawa ke hutan itu, ketika ia ditawan, ia membawa Alkitab. Ia aktif dalam pelayanan-pelayanan di gereja, dalam semua pelayanan yang dilaksanakan oleh gereja, hamba-hamba Tuhan itu aktif. Lalu ia dibawa oleh prajurit ke hutan, oleh prajurit iblis. Lalu di situ dua hamba Tuhan itu diadili, ya, dihakimi, ya, dihakimi. Yang pertama disuruh untuk berlutut, ya, berlutut. Lalu prajurit yang satu
memberikan pertanyaan kepadanya. Apakah kamu akan mengikut kami, ataukah kamu akan terus percaya dan mengikut Yesus? Ia mengatakan, saya tetap percaya kepada Yesus dan saya akan terus menjadi pengikutnya. Tetapi pedang dihunuskan oleh prajurit itu, siap untuk memenggal kepala hamba Tuhan itu. Lalu ditanya lagi, apakah kamu percaya kepada Yesus atau kamu mau mengikut kami? Tapi karena dia sudah takut, akhirnya ia mengatakan, saya akan mengikut kalian. Jadi dia meninggalkan Yesus. Kemudian ia dibawa pergi oleh prajurit yang satu itu. Kemudian hamba Tuhan yang satu lagi juga dihakimi sama seperti yang pertama tadi. Ia ditanya seperti pertanyaan dari hamba Tuhan yang pertama tadi. Ketika ia ditanya, ia selalu menjawab bahwa saya tetap percaya dan mengikut kepada Yesus apapun yang terjadi. Ia akan tetap percaya. Jadi setelah 3 kali ia ditanya, ia selalu menjawab bahwa saya akan terus percaya dan mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Akhirnya prajurit itu memenggal kepalanya. Tapi apa yang terjadi? Pedang itu terpantul kembali. Seperti di sinetron-sinetron yang kita nonton yang memiliki kekuatan itu, pedangnya itu terpantul kembali. Artinya ada kekuatan yang melindungi hamba Tuhan itu. Dan kita yakin, saya yang menonton itu mendapatkan inspirasi ya, bahwa selaku orang yang percaya dalam situasi sulit sekalipun, ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka pasti Ia akan menolong kita. Dan apa yang terjadi kepada hamba Tuhan yang satu tadi, ketika ia berjalan, prajurit menembaknya dengan pistol dan akhirnya ia mati. Ia meninggalkan Yesus dan ia mati tertembak. Sungguh menjadi inspirasi kehidupan bagi kita umat yang percaya, bahwa dalam situasi sulit ini, di tengah-tengah pandemi virus corona, percayalah sungguh-sungguh kepadanya, maka Ia yang adalah perlindungan yang sejati itu akan melindungi kita dan melepaskan kita dari pergumulan virus corona yang sedang kita hadapi pada saat ini. Tetaplah percaya dengan sungguh-sungguh, berjaga-jagalah sambil berdoa, maka Tuhan akan menolong kita sehingga virus corona akan berlalu dari muka bumi ini. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang singkat namun begitu indah bagi kami, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami untuk terus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan yang adalah perlindungan yang sejati itu akan senantiasa melindungi kami dari segala situasi kehidupan yang terjadi. Ya Tuhan, dalam situasi sulit karena pandemi virus corona ini ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami di dalam menjalani kehidupan kami, kehidupan keluarga, kehidupan bangsa dan negara kami. Dan kami memohon ya Tuhan, kiranya atas kehendak-Mu virus corona ini boleh berlalu dari muka bumi ini. Ya Bapa di sorga,
Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasih kami. Dengarkan kami ya Tuhan yang bermohon di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.